BTTH Kaisar Api, episode 264. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Matilah aku. Pupil mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, lalu matanya menatap batu bangkai Brahma Scorpion yang pecah dan tersembunyi di dalam formasi batu. Bersamaan dengan itu, kekuatan jiwa Xiaoyan yang luar biasa besar terkunci pada batu mayat kalajengking Brahma yang hancur. Pada saat itu, 27.000 prasasti inti bagaikan sinar pemusnahan, melesat langsung ke formasi batu. Hukum, bum bum bum, di dalam formasi batuan, batu-batu itu berputar dengan kecepatan tinggi, sehingga menghasilkan kekuatan aneh yang menekan semua orang, dan sosok batu tubuh Brahma yang hancur itu tersembunyi sempurna oleh formasi batuan tersebut. Akan tetapi, karena terkunci oleh kekuatan jiwa Xiaoyan, dan membiarkan formasi batu itu menjadi tirani, ia tidak dapat menandingi 27.000 prasasti inti milik Xiaoyan. Crash! Prasasti inti tak kasat mata itu baru saja bersentuhan dengan formasi batuan, dan formasi batuan yang berputar dengan kecepatan tinggi itu langsung menjadi gelisah, dan sesaat kemudian, kecepatannya melambat di depan mata semua orang. Orang ini benar-benar kekuatan spiritual yang tirani. Saat ini, Liu Qing, yang baru saja mengeluarkan gulungan pertahanan, tak kuasa menahan diri untuk menatap Xiaoyan dengan kagum. Tidak diragukan lagi bahwa metode kultivasi kekuatan spiritual lebih langka daripada kekuatan jiwa, dan serangan yang baru saja diracik Xiaoyan dikirimkan dengan kekuatan spiritual, yang membuat Liu Qing semakin penasaran dengan identitas Xiaoyan. Kuku, Sifan Scorpion menyadari bahwa serangan Xiaoyan bersifat tirani, meskipun tidak ditujukan padanya, tetapi begitu formasi batuan itu hancur, ia akan kehilangan perlindungan terbaiknya, dan ia ingin dengan mudah melenyapkan mereka. Saya khawatir itu sangat sulit. Tersedak, suara aneh itu baru saja terdengar, dan kalajengking Brahma tidak ragu-ragu. Kalajengking beracun di ekornya melesat keluar, dan melesat langsung ke arah Xiaoyan yang sedang berhadapan dengan formasi batu di udara. Yang berbeda dari sebelumnya adalah kail kalajengking beracun kali ini mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Jika terkena kail kalajengking beracun, bahkan Xiaoyan pun tidak akan bisa memakannya. Ular petir, lakukanlah. Jade Yifeng dan ular petir terus mengamati situasi pertempuran. Yang harus mereka hadapi adalah batu mayat kalajengking Brahma, dan yang dilakukan Xiaoyan adalah mengatasi gangguan formasi batu ini. Saat ini, ketika batu mayat kalajengking Brahma ditembakkan, mereka tentu saja tidak akan tinggal diam. Susu, kemanusiaan, kau benar-benar merusak formasiku dan tidak membiarkan kalajengking ini jatuh. Batu mayat Brahma juga langsung murka. Jika formasi batu itu rusak, aku khawatir aku tidak akan bisa menandingi orang-orang di depanku ini. Lagi pula, Fighting Immortal Bintang 3 memang cukup sulit, apalagi Fighting Immortal Bintang 2 lainnya. Ingin membunuhku? Kalau begitu, lihat apakah kamu punya kemampuan. Xiaoyan juga tertawa ketika mendengar ini. Batu mayat kalajengking Brahma baru saja selesai berbicara, dan kail kalajengking beracun itu memancarkan seberkas cahaya aneh. Kecepatannya sangat cepat, menembus formasi batu dalam sekejap, lalu melesat ke arah Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, kau bisa menguraikan formasi ini dengan tenang. Serahkan saja pada kami. Tepat saat Xiaoyan hendak memulai, suara Yu Yifeng perlahan terdengar, lalu dua sosok muncul tepat di depan Xiaoyan, berkelebat. Sosok itu memiliki atribut angin cian dan atribut guntur perak. Hampir sampai, hancurkan untukku. Xiaoyan menatap serangan mendadak ini tanpa panik. Lagi pula, Yu Yifeng dan Lei Snake sudah menyerang, dan ia hanya bisa menggunakan ketenangan pikiran untuk menghancurkan formasi batu itu. Brak, kalajengking beracun itu menghantam Jade Yifeng tanpa jejak, tapi apa gunanya Jade Legacy dan Thunder Snake untuk menghentikannya sementara. Bang bang bang, tak lama kemudian, pupil mata Xiaoyan membesar, dan kemudian prasasti inti yang menyilaukan itu dengan paksa menghancurkan formasi batuan itu. Setelah formasi batuan hancur total, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya juga berhenti berputar dan berdiri diam di tanah, sehingga di atas salah satu bebatuan kaki paling besar, batu mayat kalajengking Brahma sedang membuka pupil binatangnya. Aku tak sabar untuk menelan Xiaoyan. Hehe, mari kita lihat kemana kau akan pergi sekarang. Melihat ini, Yu Yifeng tiba-tiba bergetar dengan kekuatan pertempuran abadi biru, dan segera mengaitkan kalajengking beracun itu kembali untuk sementara, dan sosoknya, seperti hantu, menghilang di tempat dalam sekejap, menghadap kalajengking Brahma, batu mayat yang pecah, di titik tertinggi di luar tubuhnya. Atribut angin secara alami sangat menakutkan di atas kecepatan.
Gugugu, kalajengking mayat itu, yang tampaknya menyadari bahaya, mengeluarkan suara aneh, lalu kabut warna-warni menyelimuti tubuhnya. Di atas kabut warna-warni, racun yang dapat dengan mudah memusnahkan semua orang perlahan muncul. Teknik terbang angin, sebuah dengusan dingin muncul tepat di samping batu mayat kalajengking Brahma yang pecah. Kelima badai berukuran puluhan meter tiba-tiba mengepung Yu Yifeng. Kemudian, Yu Yifeng mengayunkan telapak tangannya dan badai itu menerjangnya. Gulu, kekuatan pertempuran abadi atribut angin dengan mudah menghalau kabut warna-warni yang digunakan kalajengking Brahma untuk melindungi diri dari batu mayat, sehingga momentumnya tidak melemah sedikit pun, dan tetap melesat ke arahnya, badai yang begitu dahsyat. Daya mematikan yang dibawanya mungkin dapat dengan mudah melenyapkan kalajengking Brahma yang telah hancur. Tidak, sampai saat ini, kalajengking mayat Brahma Scorpion mengeluarkan raungan yang sangat enggan, dan kemudian badai terus meluas di mata binatang buasnya, dan bahkan di saat berikutnya, tiba-tiba menusuk tubuhnya. Boom! Serangan tirani Yu Yifeng langsung menembus tubuhnya. Tubuh Jishi semakin dalam, dan saat berikutnya, tubuhnya sedikit membengkak. Tidak, orang ini akan meledakkan dirinya sendiri, kembalilah. Dan Razer tidak melakukan apa-apa, hanya untuk melindunginya. Saat ini, menyaksikan Yu Yifeng melenyapkan batu mayat Brahma, sedikit rasa gelisah muncul, dan di antara batu mayat Brahma, mereka telah mengumpulkan racun selama bertahun-tahun. Jika mereka meledak seperti ini, aku khawatir mereka. Tembak kalajengking beracun itu. Tepat ketika semua orang panik, suara Xiaoyan yang riang terdengar perlahan, dan kemudian api merah menyala tiba-tiba melesat ke arah kalajengking Brahma dari batu bangkai yang pecah. Dengan munculnya api merah menyala ini, tubuh batu tubuh pecah Brahma Scorpion terbakar dalam sekejap, dan tanda-tanda penghancuran diri juga sepenuhnya ditekan oleh api, dipanggang oleh api yang begitu panas, dan vitalitasnya juga berlalu dengan cepat. Dan dalam nyala api merah menyala ini, kekuatan dua api suci secara paksa ditarik, tetapi Xiaoyan memasang lapisan kebutaan untuk membutakan pandangan semua orang. Lantai 9, sudah berakhir. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berkata perlahan sambil menyaksikan kalajengking mayat itu lenyap sepenuhnya. Namun, tatapan mata yang lain kosong. Mereka tahu betapa kerasnya tubuh mayat yang hancur itu. Meskipun mereka telah terluka parah oleh Yu Yifeng, mereka begitu mudah terbakar dan lenyap oleh Xiaoyan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa api di tubuh anak ini tidaklah sederhana. Dan dengan lenyapnya batu bangkai kalajengking Brahma itu secara menyeluruh, sebuah lorong perlahan muncul pada batu besar itu. Kemudian, inilah jalan untuk mengalahkan penjaga lapis ke-9 dan meninggalkan tempat ini. Penjaga lantai 10 adalah binatang jiwa Dosian bintang 2 yang terlambat, dan lantai 9 adalah binatang jiwa Dosian bintang 2 yang sempurna. Aku khawatir di lantai 8, kita akan disambut oleh makhluk jiwa yang sebanding dengan petarung abadi bintang 3 milik manusia. Setelah orang-orang mengalahkan kalajengking Brahma, batu mayat, mereka tidak langsung pergi seperti sebelumnya. Lagi pula, lantai 8 menyambut mereka di pertemuan itu. Keberadaan mereka jauh lebih mengerikan, dan tentu saja, kita perlu memulihkan energi dendam yang terkuras terlebih dahulu. Untungnya, kultivasi orang-orang ini tidak rendah. Setelah beberapa saat, ki bertarung mereka akan kembali ke level yang sama seperti sebelumnya. Dan ketika Yu Yifeng berbicara tentang binatang jiwa tingkat abadi petarung bintang 3, mata semua orang yang hadir menjadi suram. Mereka tahu bahwa Dosian bintang 2 dan Dosian bintang 3 adalah titik balik. Sehebat apapun Dosian bintang 2 dan metode serangannya yang mengerikan, saat berhadapan dengan Dosian bintang 3, kekuatannya akan sangat berkurang. Ada satu hal yang harus kuingatkan padamu sebelumnya. Setelah melihat balasan penuh dendam dari semua orang, gadis kecil Luin berkata kepada Yu Yifeng dengan tatapan serius. Apa? Yu Yifeng juga terkejut saat mendengar kata-kata itu. Lantai 8 ini membuatku merasa sangat gelisah. Kusarankan kalian semua bersiap. Kalau kalah, langsung mundur, kata gadis kecil itu dengan sungguh-sungguh. Meskipun Luin ingin melahap makhluk tertentu di Pulau Es dan Api untuk memulihkan kekuatannya, tetapi jika dia dikalahkan, dia tentu harus mundur. Sangat gelisah. Xiaoyan berbicara perlahan ketika mendengar kata-kata itu, tampaknya bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Orang yang ingin kau selamatkan mungkin ada di lantai 8, tapi penjaga di lantai 8 memberiku gelombang kematian. Terus terang saja, saya rasa kalian tidak akan bisa menang hanya dengan mengandalkan diri kalian sendiri. Jika kekuatannya mencapai Dewa Petarung Bintang 3, maka peluangnya untuk menang hanya setengahnya. Luin tak perlu bersembunyi, dan berkata perlahan ke arah Xiaoyan. Apakah kau tahu jenis binatang jiwa apa yang menjadi penjaga di lantai 8? Razer di samping tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tidak tahu.
Karena penjaga di setiap lantai pulau api es muncul secara acak. Misalnya, saat terakhir kali kau datang, binatang jiwa yang kau temui di lantai 10, dan binatang jiwa yang kau temui di lantai 10 kali ini, meskipun kekuatannya sama, mustahil binatang jiwa itu jenisnya sama, kata Luin dengan sungguh-sungguh. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Yu Yifeng pun mengangguk diam-diam setelah mendengar ini. Alasan mereka datang untuk menyelamatkan orang itu adalah karena mereka menerima sebuah tugas, dan tugas ini berada di bawah kekuasaan dunia hantu. Meskipun keluarga Yu mereka cukup kritis terhadap tugas tersebut, dan terdapat banyak celah dalam tugas tersebut, keluarga Yu mereka bersifat tirani, dan tidak sebaik keberadaan dunia hantu yang hanya bisa menutupi langit, sehingga ia harus melakukannya. Kalau tidak, begitu dia membuat marah kekuatan dunia hantu itu, saya khawatir keluarga Yu mereka akan musnah. Ayo kita keluar dulu. Setelah beberapa saat, Liu Qing berbicara lebih dulu. Ayo kita lihat harta karun apa saja yang ada di lantai ini. Kalau begitu, kurasa kita perlu membuat rencana jangka panjang untuk lantai 8, kata Su Yue sambil tersenyum. Mendengar itu, semua orang mengangguk pelan, lalu berjalan menuju pintu keluar. Lagi pula, mereka sudah sampai di lantai 8, dan kemenangan sudah di depan mata. Jika mereka kembali seperti ini, saya khawatir mereka tidak akan berdamai. Dan tim mereka, dari segi kekuatan, memiliki Yu Yifeng, seorang ahli di tengah-tengah pertempuran abadi bintang 3, dan dari segi kekuatan jiwa, ada Xiao Yan, seorang alkemis yang hampir mencapai jiwa negeri dongeng. Jika ingin menembus lantai 8, seharusnya tidak sulit. Puff, semua orang meninggalkan ruang penjaga di lantai 9, lalu tiba di lorong gelap dengan mudah. Tepat setelah memasuki lorong ini, semua lampu menyala di dinding-dinding di sekitarnya, dan lampu-lampu itu menyala langsung, menerangi jalan setiap orang. Suhu di lantai 9 agak dingin. Yu Xiaoye juga jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saat menghadapi bahaya, ia tidak lagi bingung, tetapi merasa sedikit lebih tenang. Namun, Yu Xiaoye juga sangat bingung. Di rumah, ia adalah seorang wanita muda tertua. Secara pribadi, banyak tokoh berpengaruh menentangnya, tetapi mereka semua kalah. Tetapi sekarang setelah dia keluar untuk mengikuti warisan paman keduanya, dia menyadari bahwa para penentang dalam keluarga itu hanya mencoba untuk mendapatkan kebahagiaannya sendiri dan dengan demikian kalah darinya. Jika tidak, sekali dalam perjuangan hidup dan mati seperti ini, Yu Xiaoye akan dikalahkan dalam sekejap. Namun untungnya, pengalaman ini telah memberikan banyak manfaat padanya. Aneh, kenapa ada sedikit rasa gelisah di alam jiwaku. Saat semua orang berjalan di lorong lantai 9, menuju tempat para rampasan dan orang jahat di penjara, Xiao Yan berkata dengan heran. Xiao Yan tidak memperhatikan saat Luin mengatakannya pada awalnya, tetapi saat dia turun, perasaannya tampak menjadi lebih tidak nyaman. Kalian harus tahu bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini hanya sedikit lebih buruk daripada kekuatan jiwa negeri dongeng. Satu-satunya hal yang dapat membuat kekuatan jiwa Xiao Yan ditakuti adalah jiwa negeri dongeng yang sebenarnya. Dan seberapa sulitkah menumbuhkan jiwa negeri dongeng? Bukan hanya bakat saja yang dibutuhkan, tetapi juga istana spiritual yang padat. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa kekuatan jiwa akan mengalami lompatan kualitatif setelah menembus dunia peri. Alasan mendasarnya adalah bahwa kekuatan jiwa bukanlah gumpalan pasir yang tersebar di alam jiwa, melainkan terkondensasi membentuk istana spiritual yang sangat kuat. Begitu istana roh keluar, siapa yang akan bersaing denganmu? Di sini, tepat ketika Xiao Yan sedang memikirkan makhluk seperti apa di lantai 8 yang sebenarnya bisa membuatnya takut, Yu Yifeng berkata perlahan. Setelah delegasi selesai berbicara, di depan semua orang, peti harta karun emas yang persis sama dengan lantai 10 menonjol. Ye kecil, silakan. Melihat semua orang tidak berniat bergerak sama sekali, Yu Yifeng berkata langsung. Meskipun Yu Xiaoye telah tumbuh melalui beberapa pertempuran, dia masih sedikit takut saat ini. Jangan khawatir tentang adik Ye, ini sangat mudah. Liu Qing juga menyemangati Yu Xiaoye dari samping. Yu Xiaoye mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengumpulkan keberaniannya dan berjalan perlahan seperti langkah teratai hijau. Semoga ada sesuatu yang baik, tim Hawkeye lainnya tak kuasa menahan diri untuk berkata ketika melihat tindakan Yu Xiaoye. Meskipun mereka melakukan ini demi keluarga, semua orang egois. Mereka selalu berada di ujung tanduk sepanjang tahun. Jika harta karun muncul pada waktu tertentu, itu sudah cukup membuat mereka khawatir tentang makanan dan pakaian. Pada saat itu, mereka akan melupakan identitas istimewa ini, demi menemukan tempat untuk menetap. Cit, dengan suara berderit, Yu Xiaoye menepuk peti harta karun itu dengan tangan rampingnya. Pada saat itu,
peti harta karun emas itu perlahan terbuka di bawah perhatian semua orang. Wang berdengung, dan tepat setelah Yu Xiaoye membuka peti harta karun itu, seluruh lorong dipenuhi dengan warna emas yang luar biasa terang. Apa ini? Xiaoyan belum pernah menghadapi situasi seperti ini selama beberapa waktu, tetapi penguasa kuno api abadi di belakangnya memancarkan jejak api yang membara. Ini, Xuanjing. Yu Yifeng melihat cahaya keemasan yang menyilaukan itu, lalu bergegas menghampiri. Suaranya baru hilang ketika ia melihat benda sunyi di dalam peti harta karun itu. Xuanjing. Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk bertanya setelah mendengar fluktuasi yang sangat panas dalam suara Yu Yifeng. Anda harus tahu bahwa sesuatu yang dapat membuat seorang petarung abadi bintang 3 menengah begitu bersemangat tentu saja bukan hal yang biasa. Yang disebut Xuanjing adalah bahan untuk membuat senjata. Di dunia atas, para pencipta senjata disebut pandai besi. Pekerjaan seumur hidup mereka dan apa yang telah mereka pelajari adalah untuk tujuan menempa senjata. Impian seumur hidup mereka adalah menempa senjata yang tak tertandingi. Tapi tak terelakkan bahwa wanita pintar tak bisa memasak tanpa nasi, dan kristal misterius ini adalah salah satu bahan terbaik untuk membuat senjata ajaib. Dengan Xuanjing, dan dengan bantuan material langka lainnya, kita bisa membuat senjata yang cukup kuat, yang setidaknya termasuk dalam kategori senjata peri, jelas Liu Qing sedikit. Jadi begitu, Xiaoyan merasa lega setelah mendengar kata-kata itu. Tak heran jika penguasa kuno api abadi itu memancarkan jejak api yang membara. Para abadi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Abadi tingkat pertama cukup untuk meningkatkan kekuatan para abadi petarung bintang 1. Abadi petarung bintang 1 dengan level yang sama adalah yang paling mudah digunakan, tetapi sulit dijangkau oleh para abadi petarung bintang 2. Tingkatan ini secara mengesankan mencapai senjata yang digunakan oleh para abadi petarung bintang 9. Adapun tingkat ke-9 dan di atasnya, itulah yang disebut senjata dewa di mulut manusia. Senjata ilahi yang disebut-sebut itu penuh dengan kekuatan magis luar biasa yang tak terduga oleh hantu dan dewa. Manusia tak dapat menebak kekuatannya, tetapi menurut legenda, orang kuat dengan senjata ilahi itu hampir tak terkalahkan. Di dunia besar, kata artefak hanyalah legenda, dan hampir tidak ada makhluk yang pernah menyaksikannya. Menurut pemahaman Xiaoyan, ada banyak bahan untuk membuat senjata, tetapi sejauh yang ia ketahui, bahan terbaik mungkin adalah besi dingin milenium. Sedangkan untuk kristal misterius itu, nilainya tidak diragukan lagi lebih berharga daripada besi dingin milenium. Xiaoyan melihat di dalam peti harta karun emas itu, sepotong logam emas seukuran telapak tangan berdiri diam di dalamnya. Bahkan dengan kekuatan jiwanya yang kuat, Xiaoyan samar-samar dapat menemukan bahwa ada jejak kehidupan yang tersembunyi dalam cahaya keemasan pada logam emas ini. Hehe, benda ini sangat penting bagi keluarga Yu kita, dan aku, Yu, tidak akan menolaknya. Yu Yifeng tersenyum pada Xiaoyan, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincin. Ya, Xiaoyan mengangguk ringan, jelas dia sudah mengambil gulungan keterampilan bertarung atribut kayu lantai 10. Ini sungguh keberuntungan. Dengan kristal misterius ini, aku khawatir aku bisa mengeluarkan senjata abadi. Pada saat itu, seorang prajurit abadi yang kuat dan senjata abadi dengan level yang sama akan memiliki kekuatan yang besar, dan dengan kekuatan yang sama, mereka juga akan mampu menang. Sui Yue dan yang lainnya juga tertawa. Baiklah, ayo kita pergi dan lihat penjahat di lantai ini dulu. Penjahat yang dipenjara di lantai 9, kuharap dia tahu beberapa informasi tentang lantai 8, kalau tidak, lantai 8 akan membuatku merasa tidak nyaman, kata Yu Yifeng perlahan setelah mengumpulkan Xuanjing. Oke, semua orang mengangguk, lalu melewati peti harta karun dan menuju ke kedalaman. Susu, apakah ada makhluk di sini? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat makhluk hidup masuk. Tepat saat Xiaoyan dan kelompoknya bergerak, terdengar raungan rendah seperti binatang buas di bagian terdalam lantai 9. Ini, semua orang dengan hati-hati berjalan menuju bagian dalam lorong itu, tetapi kali ini, tanpa ada perlawanan dari gerbang batu, yang muncul di hadapan semua orang adalah lorong melingkar yang sangat besar. Di tepi terluar lorong melingkar itu, sebenarnya ada sepasang pedang dengan kilauan perak yang perlahan-lahan ditancapkan ke tanah, membuat semua orang bingung tentang apa yang terjadi di dalamnya. Ada apa? Melihat ini, semua orang mengerutkan kening. Jelas, dari sisi pedang ini, hanya dengan melihatnya, mereka sudah tahu aura dingin yang kuat. Pedang ini sungguh luar biasa. Tempat orang jahat di penjara di lantai 9 kemungkinan besar adalah formasi pedang. Saat ini, Luin berbicara pelan, dan ada sedikit kelegaan dalam suaranya. Formasi pedang.
Xiaoyan segera mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, karena dia juga memperhatikan bahwa pedang perak yang serasi di atasnya membawa jejak kekuatan pengurungan tirani. Masuk dan lihatlah, lorong di lantai 8 juga ada di dalam. Setelah beberapa saat, Yu Yifeng mengangguk dan berkata, meskipun mereka mengalahkan penjaga lantai 9, itu tidak berarti penjahat lantai 9 akan dibebaskan. Mengalahkan penjaga adalah satu hal, memenjarakan orang jahat adalah hal yang lain. Hei, ternyata ada manusia. Sudah lama aku tidak melihat manusia masuk ke sini. Xiaoyan dan Yu Yifeng berdiri di depan tim, berjalan melewati pedang perak terluar, dan tiba di tepi formasi pedang. Orang ini, dia punya fluktuasi yang aneh. Saat Liu Qing pertama kali melihat penjahat di lantai 9, rasa jijik muncul dari lubuk hatinya. Penjahat di lantai 9 adalah pria parubaya yang agak kurus. Usianya mungkin sama dengan Jade Legasi. Soal kekuatannya, ia seharusnya setara dengan Dosian Bintang 2 Razar tahap akhir, tetapi saat ini, ia telah sepenuhnya tertusuk oleh pedang perak yang agak aneh. Yang membuat semua orang heran adalah pedang perak yang menembus tubuh lelaki misterius itu tidak bermaksud membunuhnya, tetapi malah melepaskan cahaya putih susu yang lembut dan terus-menerus menyelimuti tubuhnya. Diselimuti cahaya putih susu, lelaki misterius itu lemah bagaikan kulit lembut, dan berbicara saja sulit sekali. Orang ini dari kegelapan. Sesaat kemudian, Liu Qing berkata kepada pria misterius di depannya setelah kondisinya sedikit membaik. Kegelapan. Xiaoyan terkejut saat mendengarnya. Kegelapan dan cahaya telah menjadi musuh sejak zaman kuno, jadi tidak heran mengapa Liu Qing muncul seperti itu sekarang. Apakah kamu tahu informasi tentang penjaga lantai 8? Tanya Su Yue langsung. Memangnya kenapa kalau tahu, kalau tidak tahu? Tanya pria misterius itu pada Wei Wei yang sepertinya sudah terbiasa dengan belenggu kegelapan. Kalau kau tahu informasi tentang penjaga lantai 8, kami bisa menyelamatkanmu dari formasi pedang sialan ini sebagai gantinya. Xiaoyan juga agak takut dengan lantai 8, jadi ia menghadapi pria misterius itu. Berkata gelombang aku tidak tahu, sama seperti dia juga tidak tahu. Pria misterius itu tersenyum tak berdaya. Kau, Luyin tercengang ketika orang ini berkata demikian. Pria misterius ini benar, karena para penjaga di Pulau Es dan Api muncul secara acak. Saya khawatir tidak seorang pun dapat mengetahui informasi spesifiknya, dan pertanyaannya tidak ada apa-apanya. Kalau begitu kau akan tinggal di bawah tanah yang gelap ini selamanya. Pintu masuknya ada di sini, ayo pergi. Yu Yifeng dan yang lainnya mengabaikan pria misterius itu dan berjalan langsung menuju pintu masuk di belakang formasi pedang. Semua orang mengabaikan pria misterius itu dan langsung bergegas menuju lorong di lantai 8. Tanpa mereka sadari, sebuah tragedi yang nyaris membantai mereka perlahan-lahan sedang menyerang mereka. Masing-masing segel ini ditujukan untuk memenjarakan orang jahat, jadi tentu saja tidak akan menekan penantang asing. Hehe, orang ini di lantai 8, tapi bahkan petarung abadi bintang 4 pun hanya bisa berjalan-jalan. Meskipun salah satu anggota timmu berjiwa besar, tapi kalau kau mau menghadapinya, aku khawatir itu hanya kematian yang sia-sia. Pria misterius itu tak kuasa menahan tawa saat melihat kerumunan berhamburan masuk ke lorong lantai 8. Dia dipenjara di sini sebagai penjahat, karena dia menggunakan kemampuan gelapnya untuk secara paksa melenyapkan seluruh kota, hampir ratusan ribu orang, jadi dia menjadi penjahat dan dipenjara. Adapun alasan membantai ratusan ribu orang, itu hanya untuk membuktikan apakah sistem gelapnya kuat. Nama penjahat ini memang pantas disebut demikian. Orang itu tadi, ada masalah. Baru saja masuk ke ruang penjaga di lantai 8, kata monyet tanah itu, jelas merasakan ada yang tidak beres. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Jika benar seperti yang dikatakan Luyin, tugas kita hanya akan berakhir di lantai 8. Semuanya, semangat. Asal kita bisa mengalahkan para penjaga lantai ini dan menyelamatkan orang-orang jahat yang terpenjara di lantai 8, kita akan meninggalkan Pulau Ichevire dan berangkat ke Dongzhou. Ayo makan dan minum makanan pedas. Yu Yifeng melihat kegelisahan di hati semua orang, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia pun buru-buru menghibur mereka. Lagi pula, jika hati mereka tercerai-berai, aku khawatir mereka belum bertemu dengan penjaga lantai ini, dan mereka akan kalah. Hahaha, apa yang dikatakan kapten itu benar. Setelah ditinggalkan Jade, beberapa orang langsung bersorak gembira. Lagi pula, kemenangan sudah di depan mata. Ruang di lantai ini berbeda dari sebelumnya. Begitu Xiaoyan memasuki ruang di lantai 8, ia langsung tenang. Kekuatan jiwanya yang besar langsung dilepaskan, mencoba mencari jejak pelindung. Namun, yang membuat Xiaoyan heran adalah, bahkan dengan kekuatan jiwanya saat ini, di ruang lantai 8 ini, ia sama sekali tidak bisa menggunakannya.
Perasaan itu seakan-akan kekuatan jiwanya sendiri tengah terpenjara, membuat Xiao Yan tak berdaya jika ia punya kekuatan untuk melakukannya. Menarik, awalnya aku ingin menyelamatkan bawahanku, lalu memintanya mencari satu-satunya penjaga jiwa di Pulau Api Es untuk membantu Xiao Yan menembus kekuatan jiwa negeri dongeng, tapi aku tak menyangka orang ini bisa lolos sendirian. Namun, menyadari depresi Xiao Yan, pemakan jiwa dalam tubuh Xiao Yan tertawa. Penjaga lantai 8 ini mungkin hanya seorang dosian bintang 3, tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan jiwanya sungguh seperti negeri dongeng. Di antara dosian bintang 3 setingkat itu, hampir tidak ada manusia yang bisa menandinginya. Lebih jauh lagi, ruang di lantai 8 agak aneh, karena tidak terbatas. Yang disebut tak terbatas itu karena di ruang angkasa ini tidak terdapat lagi barisan pegunungan hutan atau bebatuan seperti di masa lampau, melainkan ruang hampa tanpa ada unsur kekotoran apapun. Ruang itu membentang sejauh mata memandang, disertai keheningan dan kegelapan tak berujung, sementara Xiao Yan dan yang lainnya terus maju, namun mereka tampaknya berdiri diam. Sepertinya ini jalan buntu. Setelah beberapa saat, Yu Xiaoye tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara lebih dulu karena ia tak tahan tersiksa karena terlalu diam. Anehnya, begitu Yu Xiaoye membuka mulutnya, suaranya benar-benar bergema perlahan di ruangan itu untuk waktu yang lama. Adik Xiao Yan, tolong gunakan kekuatan jiwamu untuk menyelidiki. Yu Yifeng juga menemukan bahwa, dengan kekuatannya di tahap tengah 3 Dewa Petarung Bintang, dia benar-benar menyadari ada yang tidak beres di sini, jadi dia berkata, tidak mungkin mereka terus-menerus seperti ini, kalau tidak mereka akan terjebak di sini. Baiklah, mendengar ini, Xiao Yan mengangguk pelan lalu mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar untuk menyebar ke segala arah, seolah-olah sedang menyelidiki. Xiao Yan tahu bahwa ruang ini mungkin merupakan hasil karya para penjaga lantai 8 yang membanggakan, dan ia tidak terburu-buru, karena Xiao Yan tahu bahwa ia tidak boleh memberitahu mereka tentang kegagalan kekuatan jiwanya. Jika tidak, begitu kepanikan terjadi, aku khawatir semua orang tidak akan berakhir baik. Kemana harus pergi? Tidak ada hasil. Tempat ini sepertinya tak terbatas, dan penjaga lantai 8, meskipun aku tak bisa mengunci lokasi spesifiknya, aku samar-samar bisa merasakan lokasinya. Dia juga berada di bagian tak terbatas ini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata, meskipun Xiao Yan sengaja menyembunyikan fakta bahwa kekuatan jiwa mereka sendiri tampaknya terbatas, tetapi melalui persepsi bahaya, penjaga lantai ke-8 secara mengesankan berada di suatu tempat di tempat tanpa batas ini, yang merupakan hal yang asli. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Kekuatan jiwa orang lain cukup lemah, jadi wajar saja mereka tidak bisa mendeteksi kepura-puraan Xiao Yan. Namun, kekuatan jiwa Liu Qing tidak rendah, tetapi ia dapat dengan mudah mendeteksi ketidaknormalan Xiao Yan. Namun, ia tidak bisa membongkarnya. Sepertinya lantai 8 jauh di luar imajinasi kita. Pada saat ini, Yu Yifeng juga jatuh ke dalam kehancuran. Jelas, ia akhirnya melepaskan benda-benda berharga seperti kristal darah naga, dan menemukan kekuatan jiwa tirani. Orang kuat itu tidak bisa kembali dengan sia-sia. Kapten, meskipun aku tidak bisa merasakan napas orang ini, sepertinya aku punya intuisi. Penjaga ini adalah orang yang tidak bertopeng saat kita memasuki lantai 9 terakhir kali, tapi yang mengalahkan kita dengan mudah. Pada saat ini, Razer berjalan ke telinga Yu Yifeng dan berbicara pelan, entah kenapa. Entah kenapa, menurut intuisinya, sepertinya penilaian Razer benar. Tidak mungkin, mengapa aku tidak merasakannya. Kekuatan dan atribut anginku di tahap tengah 3 Dewa Petarung Bintang cukup sensitif terhadap fluktuasi energi. Bahkan aku tidak merasakannya. Kau pasti salah, desak Yu Yifeng. Dan, bahkan jika itu orang itu, kita punya kekuatan jiwa Xiao Yan di tim kita untuk melawannya. Jika kita benar-benar bertemu dengannya, kita masih bisa melawannya. Di akhir kalimat, Yu Yifeng berbicara lagi. Tapi, Razer tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tampak ragu untuk mengatakan apapun. Kapten, tempat ini aneh sekali. Aku merasa dendam di tubuhku benar-benar di luar kendaliku, dan perlahan menghilang. Saat Razer dan Yu Yifeng berbicara, suara monyet tanah sedikit lebih keras. Berdiri, dendamnya sudah hilang. Mendengar ucapan monyet bumi, yang lain tak kuasa menahan cemberut, lalu dengan hati-hati memeriksa tubuh mereka. Bagaimana mungkin? Apa-apaan tempat ini? Dendamku juga perlahan memudar. Milikku juga. Kapten, apa-apaan ini? Ketika monyet darat itu mengatakan ini, emosi orang lain juga memuncak gelombang sangat gelisah. Apakah kalian sudah mulai? Xiao Yan dan Liu Qing masih tenang, dan ada aliran semangat juang yang lambat di tubuh mereka, tetapi mereka tidak sepanas yang lain. Apa kau tidak takut? Pada saat ini,
Melihat Xiaoyan yang tenang dan kalem, Liu Qing berjalan sedikit mendekat dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Hidup setiap orang ada di tangannya sendiri. Meskipun aku tahu bahwa penjaga di lantai 8 akan menjadi orang yang sangat sulit, tetapi itu jauh dari level yang membuatku takut. Tatapan Xiaoyan dengan cepat menyapu ruang tak terbatas ini, lalu perlahan-lahan dia berkata kepada Liu Qing. Kamu sangat menarik, dan aku selalu merasa kita akan bertemu di masa depan. Liu Qing menyipitkan alisnya dan tersenyum pada Xiaoyan. Dia sudah mulai, hati-hati, kata Xiaoyan, lalu berhenti bicara. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saat berikutnya, melihat beberapa orang di tim yang panik, ada sedikit ketakutan di wajah kecil Luin, dan sudut mulutnya terus menggumamkan sesuatu. Mustahil, bukankah dia selalu bertengger di 6 lantai pertama? Bagaimana mungkin dia bisa sampai ke lantai 8? Ini mulai. Kita semua harus mati. Saat itu, semua pikiran di hati Luin tergantikan oleh rasa takut, dan dia terus menggeram. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tim itu terdiri dari 8 orang, dan mereka berempat sudah terjerumus ke dalam kekacauan. Sisa-sisa delegasi, Thunder Snake, Xiaoyan, dan Liu Qing saling memandang perlahan, dan Thunder Snake berbicara lebih dulu. Melihat keempat orang yang berada dalam kekacauan itu cukup menyakitkan, dan jejak ketakutan tampaknya diam-diam merasuki hati beberapa orang. Hancurkan mereka. Kalau tidak, kalau mereka dibiarkan dalam kebingungan seperti ini, aku khawatir mereka akan dibingungkan oleh penjaga lantai 8, kata Xiaoyan lugas dan tegas. Hah, mendengar Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, Razer tak kuasa menahan diri untuk sedikit tertegun. Kekuatan tim Hawkeye mereka sudah lemah. Tanpa perlindungan dari elemen air, bulan air, dan monyet tanah elemen tanah, peluang mereka untuk menang mungkin akan semakin rendah. Bagaimanapun juga, meskipun Sui Yue dan Len Monkey lemah, atribut dan kemampuan bertarung mereka merupakan sarana pertahanan yang baik. Razer, lakukanlah. Pukul saja mereka sampai babak belur. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka akan terus seperti ini. Kalau diam saja, itu hanya akan menambah masalah yang tidak perlu bagi kita. Yue Feng juga orang yang tegas. Tatapannya terus menyapu Xiaoyan dan keempat orang yang sedang kacau itu. Sudah ada keputusan. Razer menembak langsung, dengan hati-hati membuat keempat orang itu pingsan, dan kemudian napas keempat orang itu perlahan menjadi tenang di bawah koma. Bocah, kau benar-benar punya kesempatan kedua. Melihat Xiaoyan memberikan metode yang begitu bagus, bahkan delegasi pun tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol pada Xiaoyan. Pada saat ini, bahkan delegasi tidak setenang Xiaoyan. Alasan mengapa mereka jatuh ke dalam kekacauan adalah karena penjaga lantai 8 telah memobilisasi rasa takut yang tersembunyi di dalam tubuh mereka, dan menambahkan sedikit rasa dendam, jadi itulah yang terjadi. Kalau kau tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka terus seperti ini, mereka akan pingsan ringan, dan luka serius mereka tidak akan sembuh. Cara terbaik adalah dengan membuat mereka pingsan, kata Xiaoyan dengan tenang. Adik Xiaoyan, Nona Liu Qing, sekarang hanya kita berempat. Adapun tujuan tim mata elang kita, hanya untuk menyelamatkan penjahat. Lagi pula, kita juga punya misi. Yue Feng juga tahu bahwa dua orang yang bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu tentu saja bukan orang biasa. Awalnya ia mengira bahwa Xiaoyan hanyalah seorang anak keras kepala yang akan berbuat semaunya dengan kekuatan jiwanya, namun ternyata tidak demikian. Selain itu, fakta bahwa pejabat tinggi tahta suci meminta tim Hawkeye mereka untuk membantu membawa seseorang ke dunia hantu untuk pelatihan dan mengawal Liu Qing untuk berpartisipasi dalam rasio Dongzu bukanlah hal yang mudah. Dengan semua hal ini, Yue Feng hanya bisa membuka hatinya dan mengatakan tujuannya, lagi pula, mereka sekarang berada di perahu yang sama. Aku tidak tertarik pada hal-hal itu, kata Xiaoyan tanpa daya. Yang ingin ia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya melalui pengalaman, entah ia ingin menjadi penguasa pemakan jiwa atau berkontribusi pada masa depan klan Xiaonya sendiri. Aku juga, kata Liu Qing pelan. Selanjutnya, mari kita hadapi orang ini terlebih dahulu. Hati-hati, ini sangat kuat. Tidak hanya kekuatan tempurnya lebih kuat dari Kapten Yu, bahkan kekuatan jiwanya pun di atasku. Suara Xiaoyan terdengar sangat serius. Jelas, penjaga lantai 8 ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengannya sejak ia dipromosikan menjadi Dosian. Ia memiliki kekuatan dan kekuatan jiwa untuk menghancurkan lawan-lawannya. Sudah ketemu, Razer tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika Xiaoyan begitu terkesan. Meskipun kekuatan dan jiwa sang penjaga lebih kuat dari mereka berempat. Sebagai pemburu, mereka tentu ingin menaklukkan orang ini. Saya menemukannya,
tetapi tidak ada jejaknya yang terkunci. Kubilang kekuatan jiwanya berada di atasku, jadi aku hanya bisa menebak lokasinya secara kasar. Hati-hati, dia datang. Namun suara Xiaoyan berubah dari lembut menjadi cepat. Liu Qing, hati-hati, dia kurang dari 10 meter di belakangmu. Sesaat kemudian, mata Xiaoyan terus melirik ke arah kegelapan tak berbatas, namun tiba-tiba ia berteriak. Berkah cahaya, Liu Qing memang sosok yang berstatus tinggi di tahta suci. Meskipun kekuatan jiwanya tidak sekuat Xiaoyan, dan ia tidak dapat menemukan jejak penjaga misterius ini, ia selalu waspada. Saat suara itu terdengar, lingkaran cahaya putih susu tiba-tiba menyebar dari tubuh Liu Qing. Brak, lingkaran putih susu membentuk penghalang alami di luar tubuh halus Liu Qing, membungkus seluruh tubuhnya yang halus. Bang bang bang. Tepat setelah Liu Qing mengaktifkan energi pertahanan sistem cahaya yang agak tirani, sebuah tangan raksasa yang sunyi tiba-tiba menghantam lingkaran pertahanan Liu Qing. Ah, ah, ah. Jeritan kesakitan terus bergema di ruangan ini, dan cahaya putih susu di luar tubuh Liu Qing tiba-tiba menyembul sejauh 3 meter di dadanya. Saat mendekati jejak, ia akan langsung mengenai dada halus Liu Qing. Ini, dan dengan teriakan Liu Qing, serangan nihilistik misterius itu tampaknya terhenti selama 1/4 jam, dan kemudian tampaknya Liu Qing telah menemukan sesuatu. Crash! Sebuah suara samar muncul, dan kemudian tubuh energi transparan itu langsung tersembunyi. Terlalu cepat, semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan bahkan dua lainnya tidak bereaksi sama sekali. Xiaoyan baru saja akan bergerak, kemudian serangan penjaga itu berakhir, dan ia berada dalam kondisi tanpa batas. Puff! Beberapa batuk ringan terdengar langsung dari bawah tubuh Liu Qing yang ramping, dan mereka bertiga dapat dengan jelas melihat bahwa berkah cahaya Liu Qing cukup untuk menahan serangan penuh dari pembangkit tenaga listrik di tahap awal Samsung Dosian. Sebuah sudut hampir dipatahkan oleh makhluk misterius ini. Berkah cahaya adalah sinar energi khusus yang terbentuk dalam jarak 3 meter dari tubuh Liu Qing, melemahkan semua serangan yang tidak menguntungkannya, dan dengan demikian melindungi kemampuan bertarungnya. Namun, metode pertahanan tirani seperti itu tiba-tiba dipaksakan oleh makhluk misterius itu. Ketika sebuah celah diserang, Liu Qing hampir terkena, yang membuat semua orang merasakan sedikit ketakutan yang tak terjelaskan akan kekuatan sang penjaga. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan mendukung Liu Qing dan berkata sedikit, aku baik-baik saja, kurasa. Aku tahu makhluk macam apa ini. Setelah Liu Qing menarik napas beberapa kali, ia tersenyum. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, bahkan kekuatan jiwanya yang dekat dengan negeri dongeng pun tidak tahu wajah asli sang penjaga. Kekuatan jiwa Liu Qing jauh lebih rendah daripada dirinya, bagaimana mungkin dia tahu? Kau pikir aku hanya berteriak sia-sia? Liu Qing memutar matanya ke arah Xiaoyan, lalu berkata dengan marah. Mungkinkah? Ketika Liu Qing mengatakan ini, mata Xiaoyan pun berbinar. Selama ia tahu nama penjaga itu, maka dengan pengalaman berempat, ia tentu akan bisa menemukan cara untuk menghadapinya. Ini adalah makhluk istimewa. Itu bukan makhluk jiwa, itu juga manusia. Di dunia hantu, ada kata benda khusus. Mata hantu bermata 3. Suara Liu Qing terdengar penuh keajaiban, dan perlahan-lahan melekat di hati semua orang untuk waktu yang lama.